Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nurfala, NIM 2021885 dari kelas 2C PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada video kontekstual learning kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari getaran. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Suatu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Dalam getaran terdapat tiga parameter getaran. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo seperti yang kita jelaskan di atas, amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik seimbang. Contoh, pada bandul titik keseimbangan berada pada titik B dan amplitudonya adalah dari A ke B atau B ke C. Pada pegas, titik keseimbangnya berada pada A dan amplitudonya dari A ke B atau A ke C. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau dalam kurung Hz kecil. Yang ketiga, periode. Periode secara pengertian adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran. Beberapa contoh getaran. Yang pertama adalah gitar yang dipetik. Pada gitar yang dipetik, senar yang dipetik tersebut mengalami getaran sesuai dengan gaya yang diberikan. Yang kedua, mistar plastik yang dijepit salah satu ujungnya, seperti ini. Nah, mistar mengalami getaran gerakan bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, badul jam dinding yang sedang bergoyang. Yang keempat, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Yang kelima, gas yang diberikan beban. Mungkin sekian video dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Pujianti, NIM 202180086 dari kelas PGSD 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang video contextual learning tentang bunyi. Bunyi. Bunyi atau suara dapat didengar karena adanya tiga hal. Pertama, adanya sumber bunyi. Sumber bunyi dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Contoh paling sederhana untuk mengobservasikan bunyi adalah bunyi yang ditimbulkan dari karet gelang yang dipetik. Ketika sebuah karet gelang atau yang telah kita potong, kita renggangkan dan kita petik, maka karet gelang tersebut akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Semakin kuat renggangannya, suara lengkingannya akan semakin tinggi. Seorang yang memukul gendang menyebabkan selaput gendang itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Contoh lainnya, getaran pada sebuah mistar. Kedua, adanya penerima bunyi. Penerima bunyi yang dimaksud di sini adalah telinga kita. Telinga manusia mampu mendengarkan bunyi pada rentang 16 Hz hingga 20.000 Hz. Prosesnya secara singkat adalah sebagai berikut. Gelombang bunyi yang merambat kemudian menekan atau menggetarkan udara di sekitarnya. Sehingga tekanan udara tersebut ada yang masuk ke dalam telinga kita sehingga gendang telinga kita ikut bergetar. Getaran yang timbul pada gendang telinga ini berubah menjadi sinyal listrik untuk diteruskan ke otak kita, untuk kemudian diproses di dalam otak sehingga kita bisa merasakan adanya bunyi. Ketiga, adanya medium perantara. Bunyi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu contoh gelombang mekanik. Oleh karena itu, gelombang bunyi akan merambat hanya bila ada medium perambatannya. Tanpa
tanpa adanya medium perambatan, bunyi tidak dapat merambat. Medium perambatan yang paling umum adalah udara. Kita dapat berbincang-bincang dengan siapapun karena bunyi atau suara kita merambat melalui udara di sekitar kita hingga sampai di telinga kita dan telinga lawan bicara kita. Kita tahu bahwa di luar angkasa atau misalnya bulan tidak ada udara. Apakah sebagai contoh dari bunyi, di sini saya ada karet gelang dan wadah. Karet gelang kemudian kita renggangkan di wadah. Kemudian kita petik. Maka karet gelang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Semakin kuat renggangannya, suara lengkingannya pun akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu saya memiliki mistar. Kemudian kita tempatkan di ujung meja. Kita tahan dan kemudian kita tekan ke bawah mistarnya. Kemudian kita lepaskan. Akan terjadi getaran. Getaran ini timbul dan menghasilkan bunyi. Akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Dalam fisika, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Dalam fisiologi dan psikologi manusia, suara adalah penerimaan gelombang dan persepsi mereka oleh otak. Jadi percobaan gelombang bunyi tadi penjelasannya yaitu gelas pertama, kedua, dan ketiga mempengaruhi getaran atau bunyi yang dihasilkan pada gelas tersebut. Kesimpulannya dari percobaan tadi yaitu semakin besar volume air pada gelas tersebut, maka getaran atau gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil, maka getaran yang terjadi akan semakin keras.